Halo anak-anakku, cucu-cucuku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kakek Suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita akan memperbincangkan tentang banyaknya fenomena-fenomena kejahatan-kejahatan, fitnah, kemudian perampokan, pembunuhan yang ada di kehidupan kita sehari-hari yang banyak diberitakan di media massa. Nah, apa yang terjadi itu dalam kacamata paribasan Jawa dan bagaimana kita mensikapinya supaya kita bisa terlepas dari hal-hal buruk tersebut. Ikuti sambil mencerna makna yang tersirat di dalam paribasan-paribasan yang akan kakek sampaikan. Terima kasih. Anak-anakku dan cucu-cucuku semuanya, pernahkah kita menghadapi suatu keadaan di mana kita menjadi sangat bingung menghadapi keadaan itu? Misalnya adalah kalau kita menghadapi anak kita bandel sekali, susah sekali kita kasih tahu. Atau kita menghadapi orang lain yang berhubungan dengan kita, tetapi dia sangat susah kita mengerti kenapa dia berbuat begitu. Misalnya kalau anak kita atau cucu kita itu berpacaran, nah kita tahu bahwa pasangan atau pacarnya itu adalah tidak baik untuk dia, karena kita tahu sikapnya, karakternya, kebiasaannya sangat buruk, misalnya mabuk-mabukan, bermain judi dan lain sebagainya. Atau kalau kita menghadapi orang yang berhubungan dengan kita dan orang lain itu melakukan suatu tindakan yang sebenarnya salah di mata kita, dan pada umumnya orang itu mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Misalnya dia suka tidak jujur dalam berdagang, atau dia suka bersikap bohong misalnya. Dan dia menganggap bahwa itu adalah hal yang lumrah di dalam hal berbisnis misalnya. Nah, apa kata sikap kita terhadap orang-orang itu atau anak cucu kita itu yang bersikap sangat bandel atau sangat tidak bisa kita mengerti itu? Nah, dalam paribasan Jawa itu ada yang dikatakan yaitu ngelekake wong picak. Nah, ngelekake itu apa? Ngelekake itu membuka mata, membukakan mata. Wong picak, wong itu orang, picak itu buta. Jadi ngelekake wong picak itu artinya membukakan mata orang yang buta. Jadi artinya adalah kita harus ngelekake wong picak, memberitahu kepada orang yang benar-benar buta, yang tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah, ya. Jadi kalau orang-orang tua kita memberi nasihat kepada kita, mbok dilekke wong picak gitu, wong picak kae gitu, artinya adalah siapa yang kita maksud itu orang yang berbuat menurut kita itu buta atau salah, tidak mengerti. Nah, kita kasih tahu supaya dia tahu, melihat apa yang di depan yang dihadapi itu adalah salah gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau kita, orang tua kita mengatakan ngelekake wong picak gitu, artinya ayolah kita membukakan mata orang yang tidak tahu bahwa itu tuh salah. Nah, dalam kasus seperti tadi, ada anak cucu kita tadi
pacaran dengan orang yang tidak benar, ya kita kasih tahu dia detailnya bagaimana. Kalau berhubungan sama orang ini begini, ya akan berakibat begini gitu. Demikian juga kepada orang yang tadi misalnya kita contohkan suka berbohong, kemudian suka menipu gitu. Nah, kita juga harus ngelekake wong picak tadi, yang tidak tahu tadi, kasih tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik. Sekarang ini banyak sekali berita-berita di televisi atau di media massa tentang banyak sekali kejahatan-kejahatan, baik itu pembunuhan, kemudian juga fitnah, ya hoax itu bertebaran di mana-mana, kemudian juga perampokan, mencuri, pencurian, dan yang tidak kalah seringnya adalah peristiwa-peristiwa prostitusi, pelacuran, baik itu yang online maupun yang langsung. Banyak sekali kita lihat di berita-berita yang ada di televisi dan media massa saat ini. Nah, kalau kita lihat dari paribasan Jawa, peristiwa-peristiwa seperti itu adalah fenomena yang menjadi larangan Tuhan. Itu sudah dari dulu ada. Maka nenek moyang kita, orang-orang Jawa, sudah memberi sebuah nasihat kepada kita bahwa kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Maka orang tua kita, nenek moyang kita membuat paribasan. Apa itu paribasan yang sesuai dengan fenomena seperti itu? Fenomena kejahatan, pencurian, perampokan, pembunuhan, prostitusi, hoax. Nah, paribasan itu adalah sare dalan sandung watang. Saya ulang ya, sare dalan sandung watang. Sare itu apa? Sare itu adalah kutukan Tuhan, ya. Sare itu kutukan Tuhan. Dalan itu adalah jalan. Sandung itu apa? Sandung itu adalah bentusan yang terjadi di kaki, di telapak kaki kita, yang mengenai sesuatu saat kita berjalan. Sandung, kesandung, atau tersandung sesuatu. Nah, watang itu apa? Watang itu adalah garan tombak. Garan itu adalah tangkai tombak. Nah, apa itu kiasan dari watang itu? Watang itu, tangkai tombak itu dikiaskan sebagai sesuatu yang berbahaya. Jadi sare dalan sandung watang itu kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia adalah kutuk Tuhan di jalan kaki membentus tangkai tombak. Nah, itu apa artinya? Arti yang bisa kita ambil dari paribasan itu adalah sebarang yang menjadi kutukan Tuhan atau larangan Tuhan atau yang akan mendatangkan bahaya di kemudian hari. Ya, pada saat kita berjalan, kita akan pasti tersandung. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang terkutuk atau menjadi larangan Tuhan, maka suatu saat Anda akan pasti tersandung oleh bahaya. Nah, itu arti dari sare dalan sandung watang. Nenek moyang kita sudah mewanti-wanti kepada kita,
jangan melakukan sarik dalan sandung watang, yaitu perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan hina yang akan menjadi larangan Tuhan. Itu ya nak ya. Paribasan selanjutnya, anak-anakku dan cucu-cucuku semua, ini adalah menceritakan tentang seseorang yang menceritakan orang lain, keburukan orang lain, sementara dia sendiri sebenarnya juga melakukan hal yang sama. Nah, ini juga banyak sekali terjadi di dunia saat ini, di kehidupan saat ini. Kalau kita lihat televisi ya, misalnya ada orang yang kemudian ketahuan korupsi ya, atau ketahuan melakukan sesuatu kejahatan gitu. Maka di situ akan banyak orang-orang di sekitar dia yang dulunya dia merupakan lingkungan dia akan mengatakan hal yang buruk tentang dia, tentang si orang itu. Misalnya seseorang terkena kasus korupsi misalnya. Nah, orang-orang di sekitar dia yang dulu ada atau bekerja sama dengan dia juga akan mengatakan hal itu, memburuk-burukan, membuka aib si orang yang tertangkap karena kasus korupsi tersebut misalnya. Jadi saling membicarakan keburukan masing-masing, membicarakan keburukan orang yang terlibat sama dia selama ini. Nah, itu orang tua kita, nenek moyang kita, orang Jawa itu sudah memberi paribasan. Kalau terjadi suatu peristiwa yang ruwet kayak gitu, saling tuduh, kemudian saling membicarakan gitu keburukan masing-masing orang yang saling mengenal itu, sebenarnya itu orang tua kita sudah membuat paribasan seperti itu. Nah, apa paribasan itu? Paribasan yang sesuai dengan itu adalah embuh si atom, embuh si nilo. Atom itu adalah tanaman bahan untuk nila. Nilo itu nila. Nah, nilo itu adalah nila, bahan untuk batik, untuk membuat biru batik. Itu batik yang biru. Nah, embuh itu entah, embuh si atom, embuh si nilo. Nah, itu paribasan yang mengkiaskan tadi peristiwa tadi, ricuhnya ke saling menuduh, saling menjelekan satu sama lain karena orang lain itu terlibat sebuah perbuatan yang buruk, gitu, korupsi misalnya. Nah, arti harafiahnya adalah entah si atom, entah si nila, entah tanamannya sinila atau entah sinilanya. Jadi artinya di dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang menceritakan keburukan orang lain, padahal sebenarnya dia juga melakukan hal yang sama atau melakukan hal atau terlibat dalam hal yang sama dengan orang yang dia bicarakan itu. Nah, banyak sekali kan sekarang terjadi hal itu. Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa di televisi, nah, kalau orang tua kita akan senyum-senyum aja mengatakan itu. Wah, itu embuh si atom, embuh si nilo, entah si atom, entah si nila. Jadi sebenarnya semuanya terlibat, merupakan sebuah kejahatan berjamaah. Itu ya nak ya, cucu-cucu semua. Nah, anak-anakku, cucu-cucuku semuanya, sekian dulu episode ini.
Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya dengan paribasan-paribasan yang lain. Semoga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.